Baiklah, terima kasih kepada moderator dan saya menyampaikan mohon maaf atas uh, terganggunya berjalannya sharing ini. Saya mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu mengenai strategic for preparing health information management system in Timor Leste. Sebelum saya membahas perkembangan di health information system di Timor Leste, kita perlu tahu bahwa kita juga perlu memahami mengenai apa itu HIMS atau Health Information Management System, di mana dibagi dalam beberapa faham. Yang pertama mungkin diawali dengan information system. Information system is widely adopted in many fields, including healthcare. Healthcare organization now consider increased efficiency, improved patient care, quality of service, and safety. Di sini berbicara mengenai information system, yang pasti yang poin-poin yang terpenting adalah bagaimana efisiensi kerja, bagaimana tentang perkembangan kesehatan, perbaikan kesehatan pasien, terus bagaimana quality service-nya, dan juga bagaimana untuk patient safety-nya. Hal ini, adapun faham mengenai health information system is basically introducing to transform the traditional way of data collection and organization in hospital to a modern way of systematic collection, maintenance, and dissemination of data. Ya, di sini bahwa health information system adalah dasar untuk memperkenalkan perubahan dari tradisional sebagai tradisional untuk pengumpulan data untuk bagaimana untuk organisasi hospital. Maka dari situ di Timor Leste memang sampai saat ini belum ada informasi sistem yang di berbagai departemen seperti farmasi, laboratorium, dan juga di bagian pelayanan mata. Di sini banyak sistem atau banyak information system yang digunakan di satu hospital, walaupun dalam satu wadah, tetapi masih banyak beragam sistem. Bagaimana supaya sistem tersebut disatukan dalam satu wadah, di mana seperti di Indonesia kan banyak modul-modulnya, sehingga dari modul-modul tersebut disatukan menjadi health management information system. Maka kita juga perlu memahami health information management is the practice of acquiring, analyzing, and protecting digital and traditional medical information vital to providing quality patient care. Yang mana hospital management information system is an integrated software that handle different direction of clinic workflows. It manage the smooth healthcare performance along with administrative, medical, legal, and financial control. Di sini saya share kepada Bapak Ibu bahwa di rumah sakit kami di Hospital Nasional Gede Valladares belum adanya
Hospital Management Information System. Hal ini sangat menarik sekali karena kalau dikaitkan dengan Health Information System yang mana berhubungan dengan pelayanan atau berhubungan dengan biaya di Timor Leste, tidak dibayar, tidak dipungut biaya apapun, di mana dengan simple health information management sistem yang ada, yang dimulai dari information system dengan flowchart yang sangat jelas. Tetapi di sini saya coba paparkan yang kurang jelas karena apa? Information system kita sudah kenal dan ada manajemen, kemudian ada information technology, kemudian ada organization, di mana organization itu terdiri dari primary healthcare, secondary healthcare, and then tertiary care. Seperti yang saya munculkan di sini kan sedikit blur karena melihat dari jenjang transfer pasien ke pusat Hospital Nasional Guido Valladares menjadi suatu masalah. Tetapi ketika pada awal-awal tahun 2004 sampai 2009, informasi sistem kacau sekali. Karena apa? Ketika semua pasien yang dari regional, dari health, dari community health center, semuanya datang bertumpuk di satu rumah sakit, yaitu Hospital Nasional Guido Valladares, sehingga petugasnya sangat sibuk sekali, dan apa yang terjadi, maka pelayanan tersebut tidak berkualitas. Sehingga dari sini yang menjadi challenge dan baris di mana ada 4 poin yang disampaikan oleh Afrizal, bahwa human resource itu juga salah satu challenge faktor atau challenge atau barriers. Kemudian yang kedua infrastruktur, yang ketiga organization support, dan juga yang keempat processing. Di sini memang di sini hanya tertulis 4, tetapi untuk mendukung berjalannya informasi sistem atau health information system sangat sulit sekali. Tetapi dari challenge dan barriers tersebut bisa menyatukan sehingga sampai saat ini Timor Leste ada kasus-kasus tertentu yang bisa dirujuk ke luar negeri, tapi dibiayai oleh pemerintah. Maka hal ini menarik sekali. Walaupun dengan sesimpel sistem informasi yang ada, dengan informasi-informasi yang disampaikan seperti saat ini, telah melakukan perkembangan atau perubahan yang pada saat ini lagi proses. Negara mengambil bagian dari sistem informasi itu, kemudian walaupun dengan banyak keterbatasan seperti human barriers, yang mana ketika ada kelakuannya, perbuatan, sikapnya kadang sulit untuk diarahkan, seperti baik itu dari pasien, baik itu dari profesional kesehatan. Seperti yang di rumah sakit kan, ketika disampaikan bahwa ketika pada tahun 2017
mulai membangun istilah yang diambil alih oleh Bapak Perdana Menteri, ex-Perdana Menteri Dr. Rui, mengambil bagian dari Health Information System yang disebut family healthcare ini, di mana ketika dimonitoring oleh petugas rekam medis di rumah sakit, kadang sulit sekali. Tetapi family healthcare ini, atau dalam bahasa Portugesnya disebut Saudina Familiar ini, sangat mendukung sekali, membantu sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ini mengenai kesehatan, sehingga menjadi bahan pertimbangan, bahan pengambilan keputusan untuk bagaimana masyarakat menerima layanan yang layak dan yang layak sampai di pelosok, dan juga apabila ada kasus-kasus tertentu yang perlu dirujuk, dibiayai oleh pemerintah, sehingga sampai pada saat ini dari Health Information System itu sendiri, ya kita menjalankannya dengan apa yang pada saat ini ada, seperti population based cancer registry, di mana mempunyai software yang disebut Kangrek 5, yang disupport oleh Mumbai, oleh Tata Memorial Center Mumbai, di mana kita dengan manual, tetapi melalui proses-proses, hanya beberapa orang yang bekerja, hanya 1-2 orang yang bekerja, tetapi bisa memunculkan atau melaporkan angka kesakitan dan kematian kanker, sehingga banyak pasien yang dirujuk ke beberapa negara itu berdasarkan sistem informasi registrasi itu. Untuk itu di sini saya share untuk teman-teman seperti HMIS atau Hospital Management Information System, individual data, training, GIS, monitoring and patient identity management, dashboard, information used by decision maker, mobile gateway, facility and community information system, kemudian electronic medical record or EMR, laboratorium information system, health worker registry, and then logistic management information system, yang mana yang pada saat ini sudah dijalankan adalah health worker registry, ya sudah jalan, terus laboratorium information system sudah jalan, terus facility community information system sudah jalan, yang disebut sebagai family health, di mana setiap harinya pasien itu apabila daftar di puskesmas atau yang disebut community health center, setelah mendapatkan pelayanan di sana, ternyata pasien tersebut perlu mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, ya mungkin kurang fasilitas seperti untuk check up, untuk melakukan pemeriksaan X-ray atau USG atau endoskopi, tetapi di sana maka akan dirujuk ke tingkat
rumah sakit yang bisa menangani karena di Timor Leste belum ada rumah sakit swasta, cuman hanya klinik pribadi, tapi itu pun hanya di pusat kota. Sehingga informasi-informasi tersebut kita akan peroleh di klinik pribadi. Juga kita akan integrated semua informasi tersebut, sehingga angka kesakitan atau dari berbagai fasilitas kesehatan akan semuanya disatukan dalam dashboard atau web interface. Nah, saat ini sedang proses untuk mengembangkan sistem informasi rumah sakit di Hospital Nasional Gede Valadares, di mana pemerintah menunjuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi information communication, sehingga mereka yang melanjutkan dari bawah, dari tingkat bawah sampai ke level nasional, dari level pedesaan sampai ke level nasional, sehingga setiap pasien yang daftar di salah satu fasilitas kesehatan, maka datanya pun diakses oleh rumah sakit, oleh puskesmas. Mungkin di sini Hospital Management Information System, mungkin ini salah satu challenge juga yang dihadapi oleh Hospital Nasional Gede Valadares, di mana perlu quality management system, perlu complaints management system, information security management system, food safety management system, energy management system, safety management system, environmental management system. Di sini saya coba untuk membuat blur bukan karena sengaja dibuat blur, karena apa, ini semuanya belum jelas, sehingga sistem informasi rumah sakit belum dijalankan dan baru mulai dari awal, sehingga data di rumah sakit masih dijalankan secara manual. Untuk itu sekarang juga kita usulkan kepada tim IT atau perusahaan yang bergerak di health information system ini, mereka untuk usulkan bagaimana supaya privasi and security itu harus diperhatikan, karena pada saat bagaimana collection of personal information using and disclosing personal information in authorized manner, kemudian data quality-nya seperti apa, access to personal information-nya bagaimana ketika pasien ingin mengakses ke data-datanya, mungkin itu harus diperhatikan atau dipelajari, diteliti, sehingga untuk security protection of personal information itu terjaga. Kemudian confidentiality, data being stored is safe from unauthorized access and use. Integrity, data is reliable, and then available data is available for use when it is needed. Ya, ini individual data disatukan supaya dari pasien itu sendiri juga bisa mengakses datanya sendiri, memperoleh datanya sendiri. Apabila dilakukan appointment terhadap dokter, maka informasi itu sudah terekam pada WA, melalui WA atau melalui messenger, apapun yang mereka miliki. Apalagi kalau tidak semua masyarakat memiliki WA, dan juga tidak semua masyarakat
memiliki email. Maka di Timor Leste pemerintah menyediakan satu operator supaya setiap hari untuk memberi informasi yang penting yang ketika misalkan saat ini terjadi penyakit rabies, maka semua operator diberi pesan bahwa pada saat ini ada penyakit tertentu yang telah sudah berada di perbatasan, misalkan antara Tambua dengan Mota Ain Timor Leste, maka petugas sudah siaga berdasarkan informasi ini. Maka yang sering saya peroleh dari presentasinya Dr. Ranro setiap kali menyampaikan bahwa apabila cukup saja belum, tetapi harus harus akurat, harus komplit, harus konsisten, informatif, rasional, relevan, reasonable, responsible, accessible. Untuk apa? Sehingga apapun yang sudah tersirat dalam sistem informasi itu bisa sebagai salah satu sebagai bank data untuk fasilitas kesehatan, bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di klinik, bukan hanya di puskesmas, tetapi semua fasilitas yang melayani, yang melakukan pelayanan kesehatan bisa mengakses ke data tersebut. Bagaimana untuk memonitoring patient identity management, maka perlu yang tadi kita sudah ketahui bahwa challenge-nya atau barrier-nya itu data-data pasien kadang sudah daftar tetapi besok kembali lagi datanya hilang, dan kadang pasien itu sendiri mengatakan bahwa saya sudah melakukan pelayanan di rumah sakit ini, di klinik ini, jadi saya tidak bawa surat apa-apa, surat rujukan pun saya tidak bawa. Maka untuk menjawab keluhan tersebut dan untuk agar pasien itu mendapatkan pelayanan, maka harus memonitoring data pasien ketika bagi yang pada saat menerima salah satu stakeholder atau melaksanakan pelayanan terhadap pasien harus memperhatikan juga identitas pasien, karena seperti kami di Timor Leste, kalau misalkan nama Antonio itu lebih banyak, bahkan nama famnya juga sama, Maria cukup banyak, sehingga apabila kalau tidak di monitoring patient identity management dengan baik, maka sangat fatal. Karena pernah terjadi ketika pasien itu namanya sama-sama Antonio da Costa dan kasusnya beda, yang satu gangguan mental, yang satu menderita penyakit jantung. Pada saat di farmasi menyebutkan nama Antonio da Costa, sama-sama pergi ambil menerima obat salah. Untuk itu, bagaimana supaya sistem informasi yang telah didesain atau dibentuk itu, diinstal itu bisa berjalan dengan baik, harus melalui pelatihan-pelatihan, sehingga maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada teman-teman, apabila ada training sebaiknya melibatkan diri. Kalau memang tidak ada
belum ada pelatihan, sebaiknya cari sendiri untuk ikut melalui online atau apapun itu, karena ini sangat membantu sekali bagi kita sebagai seorang perekam medis atau seorang tenaga kesehatan, agar kita bisa mengakses informasi-informasi yang penting untuk dalam hal pembangunan kesehatan. Ini adalah dashboard yang tadi saya jelaskan bahwa seharusnya ini seperti metadata. Metadata yang mana global health-nya ini dari global village community, dari community ke global village, local village, communication network. Bagaimana kita bisa memperoleh data-data ini dari knowledge base, information system, access to data, and then healthcare information technology. Banyak hal yang perlu kita telusuri dan kita dalami supaya data-data ini bukan hanya di satu fasilitas kesehatan saja, tetapi pusat fasilitas kesehatan semuanya mengetahui data-data itu, tetapi dibatasi. Data mana yang perlu diakses oleh farmasi, data mana yang perlu diakses oleh dokter, data mana yang perlu diakses oleh pasien. Kemudian data mana yang perlu diakses oleh praktisi guidelines. Bukan semuanya mereka akses semuanya mereka, tetapi harus dibatasi supaya informasi yang lebih penting, mungkin ada data-data yang perlu diakses oleh petugas kesehatan, yang mana ya identitas pasien, tapi untuk data identitas pasien dan identitas sosial itu beda. Identitas pasien atau nama atau nomor di mana kita menggunakan ID unit, ID nasional, supaya semua pasien yang datang ke fasilitas kesehatan itu semuanya di bawah masing-masing di bawah satu nomor, seperti dalam teori medical record menyatakan bahwa one patient, one number, and one system. Ya, ini adalah mobile gateway di mana memfasilitas digunakan untuk internet atau yang lain, yang mana misalkan kalau di Timor Leste pada saat ini adopt dari Kuba, jadi ada dokter, ada family dokter, di mana dokter itu turun sampai ke daerah-daerah, dan ketika dia mendapatkan informasi bahwa pasien ini menderita, bahkan Ibu Menteri Kesehatan juga ikut ambil bagian sampai ke pedesaan, ke pelosok-pelosok untuk mengantar pasien, menjemput pasien dengan ambulans oleh Ibu Menteri sendiri. Karena apa? Informasi itu sudah terrekam di dashboard yang tadi, karena adanya mobile gateway ini yang bisa memfasilitasi teman-teman yang bertugas di pedesaan, terutama bidan, perawat atau dokter atau farmasi yang bertugas, sehingga melalui mobile gateway ini juga memfasilitasi semua fasilitas kesehatan akan mengetahui stock out medication di Timor Leste. Maka mudah-mudahan apa yang kami share ini maka menjadi bahan buat teman-teman juga yang mana telah mengawali medical record elektronik, yang telah menjalankan medical record elektronik di setiap rumah sakit. Karena jangan puas dulu dengan medical record elektronik yang di rumah sakit Bapak Ibu telah ada, tetapi apabila medical record elektronik itu tidak interface ke informasi ke pusat informasi kesehatan yang di kementerian atau di fasilitas lain, maka
kita juga akan kehilangan, kita juga akan kekurangan data, dan untuk melakukan perencanaan untuk rumah sakit kita, maka kita ketinggalan. Untuk itu, apabila sudah medical elektronik, tim IT dan teman-teman medical record silahkan berinisiatif bekerja sama dengan teman-teman teman-teman yang ada di health information system, agar terkoneksi informasi-informasi data pasien yang di masyarakat. Karena data pasien di masyarakat ini sangat membantu sekali bagi kita, sehingga kita bisa mengenal masalah apa yang pada saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita menjadi peluang bisnis bagi kita. Mungkin ini yang saya bisa share ke teman-teman. Maka saya ucapkan terima kasih.